Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil paper mengenai sistem pertanian dalam pembangunan pertanian, mata kuliah Ekonomi Pembangunan Pertanian tahun ajaran 2024-2025, di mana kita ketahui sendiri sistem pertanian sendiri ada empat. Yang pertama itu ada pertanian tradisional, selanjutnya ada pertanian modern, yang ketiga ada pertanian berkelanjutan, dan yang keempat itu adalah pertanian presisi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Pertanian merupakan sektor vital dalam menopang ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat, khususnya di negara agraris seperti Indonesia. Sistem pertanian di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari tradisional hingga modern, yang mencerminkan adaptasi masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman dan peningkatan kebutuhan pangan. Sistem tradisional masih banyak digunakan dengan mengutamakan kearifan lokal, keberlanjutan, dan keharmonisan dengan alam. Contohnya adalah pola tanam tumpang sari yang membantu memaksimalkan produktivitas lahan. Namun, sistem ini menghadapi tantangan berupa rendahnya produktivitas dan keterbatasan lahan. Sebagai respon, muncul sistem pertanian modern yang mengintegrasikan teknologi seperti traktor dan drone. Selain itu, berkembang pula sistem pertanian presisi yang memanfaatkan teknologi GPS untuk memaksimalkan efisiensi lahan. Dengan memahami sistem tradisional, modern, dan presisi, kita bisa melihat bagaimana interaksi antara teknologi dan nilai-nilai lokal dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan pertanian di masa depan. Next. Baik, jadi untuk pembahasannya itu yang pertama dimulai dengan sistem pertanian tradisional. Nah, sistem pertanian tradisional ini merupakan suatu konsep atau praktik bercocok tanam dengan masih digunakannya atau masih dipertahankannya mengenai kearifan lokal dengan nantinya melalui penerapan teknik tanam yang telah diwariskan secara turun-menurun. Nah, dalam sistem pertanian tradisional ini, umumnya para petani masih menggunakan alat-alat tradisional yang sederhana seperti cangkul dan bajak. Nah, di sini juga dicirikan kuat dengan nantinya itu masih menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan sebagai sumber tenaga utama dalam nanti melakukan pengolahan lahan ataupun proses penanaman. Nah, dengan praktik tradisional tersebut ini memiliki salah satu dampak negatifnya yaitu produktivitas yang dihasilkan oleh petani tradisional cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan sistem pertanian lainnya. Nah, hal ini mengakibatkan seringkali hasil panennya itu hanya digunakan untuk konsumsi pribadi dari si petaninya. Di sisi lain, praktik sistem pertanian tradisional ini juga lebih menekankan terhadap prinsip keberlanjutan, di mana sistem ini menjadi suatu cerminan atau cara pandang masyarakat bagaimana mereka melihat bahwa manusia dan alam ini memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan harus dijaga keseimbangannya. Nah, guna menjaga keseimbangan tersebut, para petani ini dalam melakukan sistem pertanian nantinya akan lebih memanfaatkan pupuk alami serta menggunakan pola tanam atau teknik, lainnya yang sesuai dengan siklus alam. Nah, selain itu dari, teknik bertani yang dipilih oleh petani dalam sistem pertanian tradisional ini juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan serta budaya setempat, sehingga nantinya pertanian yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai tradisi dan keberlanjutan lingkungan. Nah, salah satu, study case yang kami ambil mengenai sistem pertanian tradisional ini, yaitu mengenai, pola tanam tumpang sari seperti yang dilakukan di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Nah, sistem pertanian tumpang sari ini nantinya merupakan metode bercocok tanam dengan dua atau lebih jenis tanaman yang ditanam secara bersamaan dalam satu lahan yang sama. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Pernamsari tahun 2020 di Desa Ngantru ini dilakukan sistem pertanian tradisional dengan pola tanam tumpang sari menggunakan cabai rawit sebagai tanaman utama yang nantinya dikombinasikan dengan bawang merah atau sawi. Nah, dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa kombinasi antara cabai rawit dan bawang merah itu lebih baik untuk melakukan sistem pola tanam tumpang sari daripada tanaman sawi. Nah, hal ini dikarenakan
tanaman sawi itu tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar lahan, sehingga nanti justru mengakibatkan pada penurunan produktivitas atau bahkan nanti pencemaran karena banyaknya dari produk sawi ini yang justru rusak. Nah, tujuan utama dari penerapan pola tanam ini adalah bagaimana untuk mengoptimalkan penggunaan lahan serta sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal. Dalam sistem pembangunan pertanian, nanti sistem pertanian tradisional ini juga memiliki peran penting, terutama dalam hal menjaga keseimbangan produksi pangan, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem. Nah, praktik seperti tumpang sari ataupun praktik tradisional lainnya, eh, ini nantinya akan membantu menjaga keseimbangan dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Nah, selain itu, untuk penggunaan pupuk organik juga dapat membantu menjaga kesuburan tanah sehingga dapat mengurangi dampak negatif akibat bahan-bahan kimia yang mungkin digunakan dalam proses bertani. Nah, lebih lanjut, sistem ini juga akan mempertahankan adat dan budaya lokal. Atau dapat diartikan bahwa pertanian ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan turun-menurun, terutama di negara Indonesia. Nah, petani yang masih menerapkan metode tradisional ini akan cenderung lebih menghargai siklus alam dan menjaga lingkungan agar nantinya dapat tetap produktif dalam jangka panjang. Dengan demikian, sudah seharusnya bahwa dalam pembangunan pertanian ini menyesuaikan dengan nilai-nilai tradisional yang nantinya akan selaras dengan prinsip keberlanjutan serta kelestarian budaya masyarakat. Untuk sistem pertanian yang kedua, yaitu sistem pertanian modern. Jadi sistem pertanian modern ini merupakan pendekatan bercocok tanam yang mengintegrasikan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil pertanian. Nah, pertanian modern ini juga sering disebut sebagai pertanian 4.0, yang dimana merupakan sebuah transisi sistem pertanian tradisional menuju pertanian modern. Berbeda dengan pertanian tradisional, yang umumnya bergantung pada metode manual dan alam, pertanian modern ini menawarkan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia yang terus meningkat seiringnya waktu. Untuk ciri utamanya penggunaan sistem ini meliputi penggunaan alat dan canggih seperti traktor, drone, serta sensor tanah. Lalu ada pengelolaan hama terpadu, varietas unggul hasil seleksi genetik, serta penerapan prinsip keberlanjutan seperti irigasi otomatis dan pemupukan organik. Untuk penerapan sistem pertanian sendiri yang sudah modern di Kota Malang ini terdapat pengembangan fasilitas pertanian perkotaan dengan metode hidroponik di daerah Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Fasilitas yang ada di sana dirancang untuk mendukung produksi bahan pangan dengan teknik tanam modern seperti hidroponik yang memungkinkan penanaman tanaman seperti padi, bawang, dan kubis di ruang terbatas. Selain berfungsi sebagai sarana produksi pangan, fasilitas ini juga dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat setempat untuk memahami metode pertanian modern, mendukung visi pemerintah daerah dalam menggalakkan urban farming, serta memperkenalkan generasi muda pada teknologi pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, sistem pertanian modern ini tentu saja sangat penting dalam membangun pertanian lebih maju ke depannya dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian. Melalui berbagai cara seperti penerapan teknologi canggih, yaitu sistem irigasi pintar, drone, petani ini dapat memaksimalkan hasil panen dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, mengurangi kerugian, dan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, inovasi dalam pertanian modern ini juga dapat membantu petani menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan keterbatasan lahan, serta meningkatkan pendapatan mereka melalui hasil yang lebih baik. Dengan demikian, sistem pertanian modern ini tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tapi juga dapat mendukung kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan.
Oke, selanjutnya ada sistem pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture, di mana kedua rekan saya tadi udah menjelaskan apa sih sistem pertanian tradisional, lalu apa sih sistem pertanian modern. Untuk selanjutnya ada sistem pertanian berkelanjutan, di mana pada hakikatnya sistem ini merupakan kegiatan pertanian yang memadukan ketiga aspek. Dan di dalamnya yang pertama itu ada aspek ekonomi, kedua ada sosial, dan yang ketiga ada lingkungan, di mana pertanian berkelanjutan ini merupakan pertanian yang berlanjut untuk saat ini dan yang akan datang, bahkan selamanya, di mana hal ini menunjukkan bahwa pertanian tetap ada dan bermanfaat bagi semuanya dan tidak menimbulkan bencana bagi semuanya. Di mana orientasi utama dari sistem pertanian berkelanjutan ini adalah keberlanjutan lingkungan dan berorientasi dengan keuntungan. Di mana di sini salah satu studi case yang kami bawakan itu ada sistem pertanian padi sawah dengan aplikasi organik di Desa Sumberkepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, di mana inovasi pertanian organik ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh petani lokal seperti pemberian pupuk organik dan pestisida nabati, lalu ada rotasi tanaman, pengolahan tanah yang tepat, dan berbagai teknik konversi lahan dan air. Di samping itu, pertanian organik apabila dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan produktivitas lahan, ramah lingkungan, dan produk yang dihasilkan aman bagi kesehatan manusia. Lalu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tian 2015, didapatkan hasil berupa penerapan pertanian organik ini mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Selain itu, dengan adanya pertanian organik di Kabupaten Malang tersebut, itu dapat meningkatkan sustainable agriculture atau keberlanjutan lingkungan, di mana hal ini penting untuk tetap melaksanakan praktik pertanian dengan orientasi lingkungan dan juga keuntungan. Oleh karena itu, pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture memainkan peran kunci dalam pembangunan pertanian, terutama dalam menjaga keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial. Karena adopsi pertanian berkelanjutan dan penggunaan metode pertanian organik di Kabupaten Malang berkontribusi pada pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Selain itu, organik akan semakin memperkuat daya saing pertanian berkelanjutan dalam ekonomi nasional. Sistem ini tidak hanya sekedar metode budidaya alternatif, tetapi merupakan kerangka pembangunan pertanian yang komprehensif yang mampu menjawab tantangan multidimensional di era antroposentrisme, atau di mana manusia itu sebagai peserta alam, pengendali alam, di mana manusia itu melakukan eksploitasi sebesar-besarnya terhadap alam. Dengan demikian, pertanian berkelanjutan layak menjadi arsitektur utama transportasi sistem pangan nasional menuju masa depan yang lebih inovatif, komprehensif, dan berkeadilan. Next. Baik, yang terakhir itu ada sistem pertanian presisi. Apa sih sistem pertanian presisi itu? Sistem pertanian presisi merupakan sistem pertanian yang menggunakan pendekatan modern yang memanfaatkan teknologi dan data untuk mengawasi dan mengukur beberapa faktor pada pertanian dengan cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan hasil panen serta mengurangi pemborosan sumber daya yang ada. Nah, sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi para petani untuk membuat suatu keputusan berdasarkan data agar dapat meningkatkan produktivitas serta menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Nah, beberapa teknologi yang sering digunakan pada sistem pertanian presisi ini yaitu yang pertama ada sensor untuk memantau kondisi tanah mulai dari nutrisi maupun kelembapan. Lalu ada irigasi otomatis yang dapat menyiram saat diperlukan saja. Lalu ada drone untuk mengamati kondisi lahan serta menyiram tanaman. Lalu serta ada pemetaan digital untuk menyesuaikan penggunaan pupuk dan pestisida pada spot-spot tertentu yang hanya membutuhkan pupuk dan pestisida. Selain itu, kecerdasan buatan atau AI juga digunakan untuk memprediksi cuaca, menentukan waktu tanam, dan mengatur waktu panen. Nah, berdasarkan penelitian Darto et al. 2021, penerapan sistem pertanian presisi ini dapat digunakan melalui teknologi Internet of Things atau IoT. Dapat dilakukan pada sistem pertanian presisi karena pada teknik hidroponik di Desa Kanigoro, Kabupaten Malang ini
ada beberapa tantangan seperti yang pertama itu ketergantungan pada listrik yang menyebabkan gangguan pada sistem pompa air saat terjadinya pemadaman, lalu monitoring yang masih manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang besar, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pemantauan tanaman. Lalu solusi yang dapat diberikan dengan pendekatan atau sistem pertanian presisi ini dapat digunakan dalam berbagai cara. Yang pertama itu penggunaan IoT untuk mengawasi dan mengontrol listrik. Lalu ada penerapan Uninterruptible Power Supply atau UPS yang berguna untuk memastikan pompa air akan tetap bekerja meskipun terjadi pemadaman listrik. Lalu yang terakhir ada pembuatan sistem monitoring yang berbasis web sehingga dapat mempermudah petani untuk mengakses data dari sensor menggunakan handphone secara langsung dengan memasukkan IP address perangkat monitoring pada browser yang ada, sehingga pemantauan ini dapat terjadi lebih efisien dan mudah. Nah, oleh karena itu, sistem pertanian presisi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan pertanian. Dengan sistem tersebut, pertanian dapat meningkatkan dan mengoptimalkan berbagai hal seperti meningkatkan produktivitas hasil panen, lalu efisiensi penggunaan sumber daya, dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan sehingga dapat mendukung pertanian yang berkelanjutan. Hal tersebut nantinya akan berpengaruh pada ketahanan pangan karena penerapan berbagai teknologi itu dapat mengurangi potensi gagalnya dan meningkatkan hasil panen. Akan tetapi, tentunya terdapat berbagai tantangan dalam penerapan sistem pertanian presisi. Yang pertama itu dikarenakan ada biaya awal yang tinggi, lalu kurangnya pelatihan dan keahlian petani untuk menerapkan sistem pertanian presisi, lalu akses terhadap teknologi yang sulit, serta dukungan kebijakan yang masih sangat terbatas. Akan tetapi dengan demikian, dengan pengimplementasian yang tepat, maka pertanian presisi ini dapat menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan di masa yang akan datang. Dari seluruh penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem pertanian merupakan cerminan dari hubungan antara manusia, teknologi, dan alam dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan serta menjaga keberlanjutan hidup, baik melalui pendekatan yang berbasis pengetahuan lokal, pemanfaatan teknologi modern, penguatan prinsip keberlanjutan, maupun penerapan teknologi presisi. Pada setiap sistem memiliki cara dan peran masing-masing dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Dari keempat sistem pertanian yang diterapkan di Malang, masing-masing sistem memberikan pengaruh yang berbeda. Pertanian modern memiliki dampak besar dalam meningkatkan produktivitas melalui mekanisasi dan input kimia yang sangat membantu dalam upaya swasembada pangan. Sementara itu, pertanian presisi menawarkan efisiensi tinggi melalui pemanfaatan teknologi canggih seperti sensor dan data digital, meskipun penerapannya masih terbatas karena keterbatasan akses teknologi dan biaya. Pertanian berkelanjutan menjadi semakin penting karena menggabungkan produktivitas dengan pelestarian lingkungan dan aspek sosial, menjadikannya solusi jangka panjang terhadap tantangan perubahan iklim dan degradasi lahan. Di sisi lain, pertanian tradisional tetap memiliki nilai penting dalam menjaga kearifan lokal, praktik ramah lingkungan alami, dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Dengan kata lain, keempat sistem ini memiliki pengaruh signifikan dalam bidangnya masing-masing dan berpotensi saling melengkapi untuk mewujudkan pertanian yang tangguh, adil, dan berdaya saing. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian penjelasan mengenai sistem pertanian dalam pembangunan pertanian. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.